Lu bakalan jadi sampah, tau nggak lu, Presiden Joko Widodo? Lu itu jadi sampah. Yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi dan Maraknya aksi penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini membuat Polri semakin gencar berpatroli. Jerat pidana tak ayal menunggu mereka yang menebar konten berbau sara, hate speech, maupun hoax. Ada yang berujung dibui, ada pula yang memohon maaf atas kehilafannya. Seperti yang menimpa beberapa orang berikut ini. Mereka harus berurusan dengan polisi karena menghina Pak Jokowi. Biar nggak penasaran, berikut ini adalah 10 orang yang pernah menghina Presiden Joko Widodo. Muhammad Arsyad Assegaf. Nama Muhammad Arsyad Assegaf atau yang akrab disapa Imen ini sempat membuat geger negara plus 62 pada tahun 2014 silam. Imen yang berprofesi sebagai penjual sate ini mengedit foto Presiden Joko Widodo dan menguploadnya ke sosial media. Editan Imen ini mengisyaratkan sebagai bentuk penghinaan terhadap Pak Jokowi. Atas ulahnya, Arsyad diciduk Bareskrim Polri dan dijerat pasal berlapis, yaitu pornografi dan ITE. Namun kasus tersebut tidak berlanjut karena pengacara dan pihak keluarga Arsyad memohon dan meminta maaf langsung kepada Pak Jokowi atas kelakuan Arsyad. Beruntung Pak Presiden kita ini baik, Arsyad pun dibebaskan dan dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. So, hati-hati dalam bersosial media ya. Taufik Ergani. Sosok Taufik Ergani sempat viral pada tahun 2017 ketika ia menghina Presiden Joko Widodo. Hinaan itu dilancarkan pada saat live di akun sosial pribadi miliknya. Pria kemayu ini menyebut berulang kali Pak Jokowi adalah sampah. Wah, ini enak uji nyali nih. Selain sampah, Gani juga menyebut beberapa kata kasar dan hinaan. Akibatnya, Gani pun harus berurusan dengan kepolisian atas tindakannya tersebut. Selain kasus tersebut, Gani juga pernah diciduk polisi beberapa kali karena kasus pencurian berat atau curat di Medan dan kasus pornografi di Manado. Hobi banget sih keluar masuk penjara. Buruan insyaf. RJ. Seorang pemuda berinisial RJ harus menyandang status tersangka atas kasus video viral yang menghina juga mengancam Pak Jokowi melalui media sosial Instagram. Dalam video tersebut, RJ yang bertelanjang dada mengeluarkan kata-kata kasar sambil menunjuk foto Pak Jokowi. Bahkan RJ menantang Pak Jokowi untuk bisa menangkapnya. Gimana? Ketangkep beneran kan? Dalam kasus ini, RJ yang saat itu masih berstatus pelajar SMA dijerat pasal tentang Undang-Undang ITE. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan dan RJ pun dikembalikan kepada orang tuanya. Setelah kejadian tersebut, RJ dan orang tuanya mengunggah video permintaan maaf atas perbuatannya. Tuh kan, pada akhirnya minta maaf sendiri, makanya jangan sok jagoan. Untung gak dipenjara kan? Sebuah video memperlihatkan seorang pemuda mengaku warga Aceh viral di sosial media karena memaki-maki Pak Jokowi. Selain menghujat dengan kata-kata yang tidak pantas, pria tersebut juga mengkritik masa kepemimpinan Pak Jokowi. Setelah dilakukan profiling dan mengunjungi keluarga tersangka, diketahui pria berinisial M ini berada di Malaysia sejak 2015 lalu dan sampai sekarang belum pernah kembali. Kabarnya pekerjaan M di Malaysia tidak menentu alias serabutan. Mendingan ke Indonesia, apalagi udah banyak yang nungguin. Ntar dijemput Pak polisi deh kalau lupa jalan pulang. Muhammad Fahri. Sempat salah orang, akhirnya Polda Metro Jaya berhasil meringkus sosok asli pria bersorban hijau yang menghina dan mengancam membunuh Pak Jokowi. Pria di balik video yang beredar di media sosial pada 22 Mei 2019 itu diketahui bernama Muhammad Fahri. Fahri ditangkap di rumah orang tuanya di Palu, Sulawesi Tengah pada 1 Juni 2019.
Dari hasil interogasi, alasan dirinya membuat video mengancam terhadap Pak Jokowi karena tidak puas dengan hasil pemilu 2019. Fahri juga disebut ikut dalam aksi 22 Mei 2019 yang berakhir rusuh. Kecewa boleh, tapi jangan sampai kelewatan kayak gini ya. Entar diciduk polisi loh. Mali. Pria Madura yang bernama Mali akhirnya berhasil diamankan aparat kepolisian karena diduga menghina Pak Jokowi. Upaya penangkapan tersebut bermula dari videonya yang diunggah ke sosial media. Dalam video berdurasi 27 detik tersebut, Mali menghina dan mengatakan Pak Jokowi dan aparat polisi dengan sebutan binatang. Gila, nyali si Mali gede juga ya. Endingnya, bisa ditebak sendiri kan? Atas ulahnya tersebut, kini Mali harus mendekam di Polda Jawa Timur. Setelah diamankan, Mali pun membuat video klarifikasi permintaan maaf kepada Pak Jokowi dan Polri, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Makanya Pak, kalau main itu yang wajar-wajar aja dong, nggak usah aneh-aneh deh. Yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi. Julianus Paunganan. Kisah cuitan makan tuan selanjutnya datang dari Julianus Paunganan yang berprofesi sebagai dosen. Melalui akun sosial media pribadi miliknya, Julianus menyebarkan sebuah foto Pak Jokowi yang duduk bersama artis Nikita Mirzani yang disertai dengan hashtag yang tidak pantas. Selain itu, polisi juga menduga Julianus telah menebar kebencian dalam akun media sosialnya. Karena postingannya tersebut, Julianus atau yang biasa dipanggil Ongen ini dijerat pasal berlapis tentang pornografi dan ITE. Atas perbuatannya itu, Ongen mendapat hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Ropi Yatsman. Ropi Yatsman akhirnya diciduk polisi di kediamannya di Padang pada tahun 2017 silam. Ropi ditangkap karena diduga mengunggah dan menyebarkan sejumlah meme dan tulisan di media sosial bernada ujaran kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah, di antaranya Presiden Jokowi. Kepada polisi, Ropi mengaku melakukan hal tersebut lantaran tidak suka dengan pemerintahan Jokowi. Atas ulahnya, Ropi dikenakan pasal tentang ITE dan menerima hukuman selama 1 tahun 3 bulan. Setelah dijatuhi vonis oleh majelis hakim, Ropi menyatakan menyesali semua perbuatannya. Emang gitu kok, penyesalan itu selalu datang belakangan. Muhammad Farhan Balatif. Nama Muhammad Farhan Balatif sempat viral pada tahun 2017 silam usai diciduk polisi. Pria yang akrab disapa Farhan ini diduga sosok pengendali akun Facebook dengan nama Ringo Abdillah yang kerap menghina Pak Jokowi. Hinaan tersebut berupa meme dan tulisan bernada merendahkan Pak Jokowi. Seolah kebal hukum dengan pengahnya, ia mengejek Polri dan meminta untuk segera menangkapnya terkait hate speech yang ia lakukan. Ucapannya pun berbuah kenyataan. Polisi akhirnya menciduk Farhan di kediamannya dan ditahan di Polrestabes Medan. Atas ulahnya, Farhan dijerat pasal tentang ITE. Makanya jadi orang itu jangan sesumbar ya. Mustafa Kamal. Last but not least, pihak kepolisian kembali mengamankan pria Parubaya bernama Mustafa Kamal atas dugaan penyebaran berita hoaks dan sara melalui media sosial. Berkedok akun sosmed bernama Tiger Andalas, Mustafa menyebarkan berita hoaks serta sara tentang Pak Jokowi, ibunya, dan sang istri dengan ungkapan yang tak senonoh. Atas perbuatannya tersebut, pria asal Kepulauan Riau ini akan dijerat pasal berlapis tentang ITE dan peraturan hukum pidana. Ternyata ini bukan kasus pertama Mustafa loh, tapi udah ketiga kalinya.
Walah Pak, kok nggak belajar dari kesalahan sih? Apa emang doyan masuk bui? Mimin gak habis pikir deh. Aduh, pusing.